Assalamualaikum warahmatullahi, kembali lagi di channel TV ini Mbahmu. Kita mau belajar gambar gunung, teman-teman. Gunung itu kalau waktu kecil dulu kita paling gambarnya ini ya, ini terus dikasih matahari, ini terus dikasih jalan, rumput, atau kasih rumah. Terus ini kita bawa sampai kita paling SMA, cuma dikasih peningkatan kecil di kanan kirinya. Sebenarnya ini gambar gunung ini sudah nggak tahu ya, saya kecil waktu gambar, teman-teman gambar gunung, saya ikut-ikut gambar gunung, padahal itu pemandangan tuh nggak harus gunung, tapi karena kita sudah apa ya, mendarah daging tuh gambar gunung, ya udahlah kita gambar gunung. Waktu gambar pemandangan gambar gunung aja, tapi yang lebih baik lah, jangan gini ya. Gambar gunung gampang-gampangan ya. Ini kita buat kertas dulu, kertas bekas itu dibentuk gini, teman-teman. Untuk jangan terlalu lurus, karena gunung kalau lurus namanya jalan tol. Kita pakainya agak ini. Nah, ini dah gunung ini udah main arsir. Sini arsirnya, makan aja kertasnya, nggak apa-apa, kena kertas nggak apa-apa. Memang kita ini buat cetakan, kalau teman-teman mau kesannya berkabut. Coba ya sama ini, biar ada temennya, kasih dua. Kalau satu namanya Gunung Jomblo. Udah gosok tangan. Nah gini, mendung juga gitu nanti, mendungnya juga pakai cetakan, nggak apa-apa. Ini aja ya potongannya ini ya. Jangan terlalu lugu. Nah ini mendungnya, pakai pensilnya yang agak tipis, 2B aja, tadi 9B. Kalau bisa jangan terlalu runcing ya, kalau ngarsir blok yang panjang, blok yang besar itu jangan terlalu runcing. Kalau runcing nanti ya susah. Nah kalinya ya gak tidurnya, ini tadi pensilnya terlalu runcing ternyata. Ini awan. Udah, itu nanti digambar lagi lah sendiri, nanti videonya jadi panjang. Itu step-stepnya gitu. Kita mainnya arsir gambar gunung, ada beberapa yang ditebeli. Ini memperlihatkan bahwa gunung itu enggak rata. Nah kayak gini ya, itu bahwa itu enggak rata, masih penebaran di beberapa bagian. Udah. Terus gambar gunung yang lebih baik bisa kita gambarnya pakai apa ya, ya pakai pensil juga, cuma ada garis-garis di arsir juga, cuma ada garis-garis nanti gini. Pakai pensil ini HB ya, HB. Nah pakai HB atau 2B nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ditekan. Gambarnya gini, ada bagian yang samping yang kelihatan,
nggak usah terlalu sampai dua dimensi gitu ya. Emang ini gambar dua dimensi juga, cuma ada sebagian samping itu kita perlihatkan biar nggak terlalu, gunungnya nggak terlalu polos. Itu aja ya. Kalau bagus tuh bukitnya seperti barisan banyak gitu, 4 atau 5. Nah, ini belakangnya, agak ke belakangnya gitu kan misalnya. Oh ya, ada anaknya kecil di depannya. Nah, ini ya, ini yang tampak depan. Nah, kemudian ngarsirnya pakai pensil yang lebih tebal. Pengen cepat ditidurkan gini. Nah, arsir itu nggak usah lama-lama ngabisin kuota. Kemudian ini kan mataharinya dari sini ya, ini matahari ya. Nggak usah lama-lama, agak cepat aja. Nanti kalau di rumah ya jangan gini, agak yang lebih teliti, lebih baik. Ini kan emang buat contoh. Ini di sini nanti ditebalin lagi teman-teman. Ada bagian yang lebih gelap, memang dia benar-benar membelakangi matahari. Yang ini kan menghadap, ada yang benar-benar membelakangi matahari. Nah, itu lebih gelap lagi. Jadi arsirnya walaupun dengan satu pensil, arsir itu bisa berbagai macam ketebalan tergantung cara kita menekan si ujung pensil ini ke media. Semakin atas semakin cerah, semakin terang ini. Enggak apa-apa. Kasih, nah ini cepat satu pensil ya. Nah, ada. Nah, ini kita arsir bahwa bener-bener sebuah gundukan. Ada jalur kecil. Kalau gunungnya bagus, kalau kita gambar gunung itu berarti objek utama dalam gambar itu gunung. Perbaiki gunungnya yang bagus gitu maksud saya tuh. Yang lain-lain sudah aksesoris saja lah. Aksesorisnya terus antara gunung sama gunung biar kita buat agak kontras. Ini yang dikasih warna sebelah sini agak gelap, ditebalin seolah-olah memang kontras bahwa emang ada gunung di belakangnya. Nggak terasa terlalu tebal, cuma buat menandakan bahwa itu gunung itu nggak tumpang tindih. Terus tebing ini cukup ya, udah cukup belum? Kasih itu aja, udah kasih warna yang dikasih arsiran yang lebih gelap untuk beberapa tempat ini. Nah, udah gini ya. Tebing juga sama, tebing teman-teman. Tebing itu sebuah batu-batuan biasanya ya. Tebing batu-batuan yang bawahnya jurang. Sebenarnya bukan batu-batuan, tanah yang menopang sisi gunung. Kalau kita naik gunung kita lihat tebing itu. Kalau dari bawah gimana mau kelihatan? Kita biasanya jarak jauh ini. Kalau tebing itu gini teman-teman, agak lebih banyak garis-garis pendek-pendeknya. Kita pakai gini ya. Nah, tebing itu
kadang ada yang bagian yang menonjol gini. Nah, ini karena waktunya ternyata makan waktu banyak ya gambar gunung ya, kita percepat. Arsir kasar saya, nanti teman-teman kan sudah tahu ilmunya ngarsir, sambil belajar diperbaiki di rumah. Tebing kita kasih batu-batuan kecil. Nah, antara batu-batu itu harus hitam karena buat memunculkan action batunya tadi ya, kesan bahwa ini benar-benar batu. Udah gini, ini dasarnya tebing itu gini. Nah, pinter-pinter kita ngarsir aja. Ini yang sebelah ini gelap, ini gelap. Arsir kasar ya, yang penting kelihatan bahwa yang harus diarsir yang mana. Gini. Ini mataharinya tetap dari sini, ini matahari. Nah, jadi yang diarsir tentukan titik matahari dulu, jadi benar-benar bayang-bayang itu seragam dari sana semua bayang-bayangnya. Kalau kita nggak menentukan titik matahari, bayang-bayangnya ada yang di sini, ada yang di kanan, ada yang di kiri, nggak lucu bayang-bayang. Kok nggak kompak. Bayang-bayangnya nggak kompak. Kasih batu-batu kecil nggak apa-apa di beberapa bagian, nggak usah semua kelihatan batu-batu, nggak usah. Memang tebing itu ya gitu, ada beberapa batu yang kalau kita lihat dari dekat itu besar, nah, kalau dari jauh kan kecil dan nggak jelas. Banyak batunya di gunung itu, kali-kali naik gunung. Bagaimana nanti kalau kita mau gambar gunung itu yang sesuai kenyataan, gimana gunung kenyataan. Nah, udah ya, cukup ya. Ini tebing ya, udah tampak ya seperti tebing beneran ya. Nanti kalau di rumah teman-teman bisa kasih arsiran yang lebih bagus. Ini cuma contoh saja. Oke, terima kasih. Waduh, terus 13 menit ini Pak videonya. Ternyata sebenarnya saya buat video cuma sampai 10 menitan aja. Ya udah, nggak apa-apa ya, molor dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar.